aku kan membuat bisnis ini kan lumayan lama ya, 12 tahun. Tapi habisnya sekejap, dalam setahun habis. Apa masalahnya sampai terjadi seperti itu? Ya akunya jumawa itu dok. Jadi orang kesel karena kesombongan kearoganan aku gitu. Dan mulut aku emang nyebelin dulu. Jadi kayak merasa diri bisa menang dari segala kasus gitu. Cuman aku sekarang setelah bebas jadi lebih introvert sih. Jarang nongkrong, jarang main. Kena mental? Kena mental banget. Hubungan kamu dengan mantan suami kamu sepertinya bukan hanya toksik tapi juga melibatkan obat-obatan, melibatkan pemesanan. Ya emang dia tuh aneh sih otaknya. Apa kabar Mendy Nazin? Baik dokter. Luar biasa ya. Iya. Seneng banget loh lihat kamu duduk di sini lagi. Iya. Status kamu apa sekarang? Status apa nih? Single? Single. Masih menikah? Enggak, single. Sudah bercerai? Sudah. Mohon maaf dengan yang... Iya, yang terakhir. Yang terakhir? Lukman Azari ya? Iya. Sudah bercerai? Sudah. Oke, sekarang single ya? Iya. Oke, aku sebelum mulai ya, aku harus kasih tahu kamu dulu, kamu tuh panutanku loh. Iya, thank you dok. Dan aku pernah ngomong di, rasanya lebih dari 2 podcast sih. Iya. Kamu tuh panutanku ketika aku belajar skincare dulu. Yang pertama kali endorse Raffi Ahmad itu kan adalah MD Glow ya, Iya, benar ya? MD Glowing. Ya, pada waktu itu kayak kamu membawa perubahan dalam dunia skincare yang luar biasa. Dan kamu bukan dokter. Iya, bidan. Iya. Iya. Makanya aku ngeliat kamu, wah keren banget ini klinik sukses besar, skincare bisa dijual online. Iya. Pada waktu itu tuh jualan online tuh masih belum marak. Iya. Kamu duluan yang peloporin. Tapi kenapa kamu jadi seperti ini? Kamu dengan semua keglamoran kamu dengan semua potensi kamu pebisnis. Kalau nggak salah kamu pernah jadi ketua juga ya, ketua. Iya. Persatuan Klinik Estetika sama RH, iya. Sampai akhirnya kamu, mohon maaf ya, kamu di penjara, ribut dengan banyak selebriti, bercerai, menjual semua aset kamu, bahkan berhutang. Iya. Kita ngobrol banyak di sini ya. Apa yang terjadi dengan kamu? Menurut kamu kenapa sih kamu? Nanti aku ceritain. Cerita sekarang. Apa yang terjadi menurut kamu atau apa yang terjadi dengan diri kamu? Sebenarnya dok, kemarin waktu aku berbisnis itu, aku terlalu bahasa kasarnya serakah. Jadi kayak semua, aku kan buka travel, buka fashion, buka banyak bisnis yang akhirnya aku tidak fokus dengan bisnis skincare aku gitu. Jadi akhirnya travel aku bermasalahnya itu dalam arti orang dalamnya ada namanya mantan karyawan aku waktu itu memasukkan tiket. Akhirnya jamaah tidak bisa berangkat, tapi akhirnya berangkat juga gitu. Dan aku harus menghandle beberapa divisi di perusahaan aku yang membuat klinik ini jadi nggak keurusan sama aku. Karena terlalu sibuk ngurusin yang lain gitu loh dok. Oke, gitu. Padahal backbone pendapatan kamu dari klinik kan? Dari klinik, iya. Dari klinik dan online gitu, dari holdingnya klinik lah kalau misalkan online dulu. Gitu. Tapi kamu pecah konsentrasi dan kamu tidak urus? Iya, dan dulu aku kebanyakan fashion show ke luar negeri. Udah kayak ini klinik kayak ya udah deh gitu, udah autopilot di otak aku ya. Jadi kayak udah ada yang ngurus, jadi ya udahlah gitu, nggak usah diurusin. Tapi akhirnya itu awal kehancuran aku. Gitu. Oke, kamu jujur dengan saya. Menurut kamu yang bikin kamu hancur ini apakah karena kamu berfoya-foya, kamu menikmatin ya mungkin kehidupan duniawi ya lah ya, sana sini sampai nggak ngurusin bisnis, atau karena kamu terlalu bucin dengan cowok? Kalau bucin sih, atau semuanya jangan-jangan? kayaknya aku bukan orang yang bucin karena dari dulu tuh kayak kalau misalkan aku merasakan kayak namanya sakit hati atau apa ya udah gitu, aku lebih fokus sama kerjaan gitu. Nggak peduli sebenarnya sama hal-hal yang cinta-cintaan gitu sebenarnya ya. Oh kamu hobi kerja? Iya, kerja banget aku orangnya. Kerja banget. Oke. And then setelah aku bisnis tuh udah belum settle sih dok, sebenarnya tuh masih banyak banget yang harus aku urus di klinik, tapi aku udah membuka lain bisnis yang lain yang akhirnya aku tuh tidak fokus gitu loh. Dan semua bisnis kamu berantakan? Iya, tutup semua. Tapi itu kayak Tuhan tuh kayak aku kan membuat bisnis ini kan lumayan lama ya, 12 tahun. Tapi
Habisnya sekejap. Dalam setahun habis. Oke, titik kejayaan Medina Zain. Kamu pernah sejaya apa dulu? Aku pernah jadi top 50 woman nomor 42 versi Warta Ekonomi tahun 2018 itu. Tabungan, aset, Habis. nggak dulu waktu lagi dulu. top. Karena dulu aku setiap ada aset, setiap ada uang besar pasti jadi bisnis lagi. Gitu loh Dok. Oh, kamu puterin lagi. Iya puterin lagi, buka bisnis, buka cabang. Dulu kan MD kan cabangnya 13. Dulu kan segitu udah banyak ya gitu. Jadi dan dulu aku kan gak ada investor, gak ada apa, semua sendiri gitu. Semua sendiri, benar-benar sendiri. Dari aku awalnya reseller produk orang lain sampai akhirnya aku buka brand sendiri gitu. 1 bulan kamu dapat berapa kurang lebih duit? Zaman Dulu, topnya zaman dulu top. ya. Zaman kamu masih Dari semua bisnis apa? Oh lah, boleh. Dari semua bisnis bisa kayaknya 6-7 M-an 1 bulan. Penghasilan Iya. 1 bulan ya. dulu. Dan kamu ngapain aja tuh? Dapat penghasilan 6-7 miliar, kamu ngapain Keluar aja? negeri mulu Dok. Gak mau diem di Indonesia. Gak pulang-pulang. Di Amerika sebulan, gak balik-balik. Kerja cuma dari grup gitu. Kayak ya udahlah, udah bodo amat gitu. Kayak mungkin usia aku juga dulu terlalu muda untuk mendapatkan itu semua kayaknya deh Dok. Kamu Kaget. glamor juga? Sebenarnya dibilang glamor sih dulu aku nggak nyindir orangnya sekarang sih, cuman kayak nggak seperti sekarang gitu memperlihatkan apa ya flexing ya bahasanya. Iya, tapi aku nggak gitu dulu. Nggak gitu banget maksudnya. Tapi kalau kamu dalam kehidupan kamu dengan penghasilan 6-7 miliar, kamu ya pasti membahagiakan diri sendiri Iya, lah ya. iya pasti. Keluarga, diri sendiri. Oke, dan karyawan aku. titik terendah kamu? Ya ketika kemarin masuk ke lapas. Ninggalin anak-anak itu sih. Sama satu lagi, waktu aku ngeberhentiin karyawan aku sebelum aku masuk lapas. Apa yang terjadi? Titik terendah kamu, apa yang terjadi pada titik terendah kamu? Ya aku stres lah Dok. Aku kan punya mental illness juga. Jadi lebih depresinya kan lebih parah gitu kalau aku punya mental illness tuh. Jadi aku lebih sering ke psikiater aku karena aku benar-benar kayak nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, maksudnya apa yang terjadi pada waktu titik terendah kamu? Kamu jual semua aset kamu? Iya, untuk nge-backup semua karyawan. Karena waktu itu kan momennya mau lebaran. Pesangon, THR semua disatuin pada bulan itu. Apalagi kan karyawan aku di atas 5 tahun semua kerjanya. Oke, semua perusahaan kamu jual? Iya, nggak dijual, tutup. Tutup? Tutup. Tapi yang brand MD kan akhirnya di take over. Kamu jual ya? Kamu take over, Iya, di take over orang lain ya? Bisnis lain semuanya tutup semua? Akhirnya dengan terpaksa harus tutup. Tabungan? Habis Dok, seketika. Yang nemenin di samping kamu juga hilang juga? Iya, hilang. Ada beberapa, tapi aku juga waktu itu kayak udah di titik pasrah kayak, ya udah deh kalau misalkan gue harus jalani ini karena sebenarnya momennya tuh pas-pasan banget kan habis COVID, aku kena masalah ini yang gara-gara bisnis tas aku, habis itu brand skincare aku diambil gitu. Jadi momennya aku udah gak bisa cari uang. Bener-bener gak ada pemasukan sama sekali. Nol, hancur banget. Salahnya waktu COVID kenapa aku tuh dikasih tahu sama tim aku, Bu kayaknya klinik mending ditutup aja yang kira-kira, maksudnya COVID kan bener-bener offline kan gak ada pasien ya Dok ya. Jadi mending ditutup aja, tapi aku kekeh kayak harus dipertahanin gitu. Itu sih kayak ngancurin diri sendiri. Kalau kata ibu aku kayak kakak tuh ngasih rezeki orang lain tapi zolim sama diri sendiri ya itu. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Kita bahas pelan-pelan ya. Jadi Medina Zain yang dulu pernah jadi top woman, pernah punya penghasilan 6-7 miliar sebulan, foya-foya, kehidupannya bahagia, sampai akhirnya di titik terendah, di penjara, tabungan gak ada lagi, dan ditinggal semua orang. Oke. Kasus pertama deh, dengan ya. Ini gak disebutkan, takut banget. Iya, dari di bip. Di bip, ya di bip. Trauma. Kemarin di podcastnya Kak Grace trauma banget. Iya, di bip. Kenapa? Pemalsuan tas? Enggak, itu gak pernah beli tas sama aku, Dok. Gak pernah.
Sama sekali gak pernah. Jadi kasus sama dia tuh berantem di Instagram. Oke. Kita lapor-laporan gitu. Dan akhirnya kamu kalah? Akhirnya aku yang masuk. Pencemaran nama baik. Oh, pencemaran nama baik. Ya. Oke. Dan akhirnya di pengadilannya kamu divonis? Iya, 6 bulan. 6 bulan? Oke. Lanjut lagi ada kasus kedua lagi? Pengancaman. Sama undang-undang perlindungan konsumen. Udah. Ke yang Iya. itu kamu bener mengancam? Ya di Instagram. Waktu itu kayak ya gimana sih orang tadinya ribut gara-gara tas terus akhirnya ribut di Instagram gitu loh dok. Jadi akhirnya ya aku kena pasal itu. Ada mungkin sesuatu yang mengancam akhirnya aku kena pasal itu. Oke. Kamu suka ribut kah memang? Dulu aku bahasanya cegil ya. Secegil itu. Aku secegil itu dok. Asli deh. Kayak gak bisa ngerem apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan tuh gak bisa direm. Ngeri mulut aku dulu tuh. Aku baru taubat sekarang. Emosional. Tapi mungkin efek dari ini juga gak sih dok? Sambil nanya deh. Dari obat bipolar aku gak sih? Kayak kadang-kadang tuh aku gak sadar apa yang aku omongin juga. Oh, kamu sudah ada bipolar dari kapan? Aku didiagnosis tahun 2014, 2013. Oke. Tapi itu ibu aku juga konsumsi obat sama dulu. Tapi sekarang udah berhenti. Oke. Pada saat kamu marah-marah, ribut dengan orang, bikin masalah dengan orang, itu banyak yang nasehatin kamu gak sebenarnya? Pas dulu masih merasa kuat tuh, orang-orang gak ada berani yang nasehatin aku. Kayak merasa kuat tuh dalam arti, gue masih masih punya power lah gitu. Tapi ketika power aku udah habis, kan ada masanya ya semua itu. Ya banyak sih yang ngasih tahu pada akhirnya. Oh oke. Kamu ngerasa jumawa ya? Iya jumawa benar. Karena kamu punya uang, kamu punya semuanya. Udah kamu bisa atur semuanya gitu ya. Jadi kamu ngerasa nggak mendengarkan orang lain. Iya. Betul banget itu. Tapi kamu paling menyesal sebenarnya dengan siapa? Dengan kasus atau? Dua-duanya menyesal sih. Dua-duanya menyesal. Karena itu kan berbarengan dok. Akhirnya aku divonis 3 kasus kan waktu itu. Oh 3 kasus? Iya. Satu itu, satu lagi? Pengancaman sama undang-undang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dengan siapa? Tas sama Oh dengan itu juga. Kamu sudah minta maaf atau komunikasi bagaimana? Sudah komunikasi. Juga waktu di dalam sering jengukin aku. Oh ya? Iya. Sering banget bawain aku makanan, baju. Wah ini gokil ini. Dia yang laporin, dia yang penjarain. Iya. Dia jenguk? Iya dijenguk. Terus respon kamu bagaimana? Sampai mau pulang masih sering ke lapas. Oh oke. Sering telepon ke aku sering telepon dari wartel, Kak Uci juga sering telepon, ada titip pesan ke petugas gitu. Wah mesra banget kalian. Kayak gimana tuh saat yang menjarain tapi yang ya mungkin ya namanya waktu lah, hati orang juga bisa luluh. Menurut kamu apa masalahnya sampai terjadi seperti itu? Ya akunya jumawa itu dok. Jadi orang kesel karena kesombongan, kearoganan aku gitu. Dan mulut aku emang nyebelin dulu. Senyebelin itu. Gitu. Jadi kayak merasa diri bisa menang dari segala kasus gitu. Bisa lewatin semua gitu. Ternyata ya ada apesnya juga. Akhirnya kena batunya juga. Gitu. Ya memang iya kayak gitu dok. Benida kita satu tempat maklon loh. Iya tahu. Aku tahu ceritanya. Ya karena aku kan pertama kali bikin skincare itu, benar aku bilang panutanku adalah kamu. Jadi suka aku lihat skincare-nya, oh produksi di sini, aku pergi ke sana. Dan kita tuh salah satu yang pertama bikin skincare awal di banget ya dok maklon itu, ya. Karena kan dia pabriknya baru buka waktu itu kan. Sebenarnya dia jual packaging, jadi ngomongin produk. Iya. Dia jual packaging akhirnya buka pabrik kan. Iya, jadi aku banyak tahu tentang kamu. Aku tahu kamu sempat susah bayar karena travel agent kamu yang bermasalah. Iya. Tapi lama-lama aku mengikutin kasus kamu case per case. Koreksi aku kalau aku salah analisa kamu ya. Menurut aku kamu tidak punya manajemen keuangan yang baik. Iya, betul.
Kamu merasa mungkin kamu dapat 6-7 miliar sebulan, tapi di dalamnya perusahaan kamu itu bobrok, bermasalah sebenarnya, cash flow-nya nggak keruan, tapi kamu kayak tampil sana, tampil sini, lempar gali sana. lubang tutup lubang. Betul. Betul, Dok. Kenapa seperti itu? Kamu kan orang pintar. Sebenarnya aku orang pintar dalam berdagang, tapi tidak untuk manajemen keuangan juga, Dok. Semua di-handle sendiri, one man show. Oh. Iya. Jadi semua tuh bertumpu di badan aku gitu, di otak aku dan di badan aku semuanya. Even kayak punya tim, tapi apa-apa tuh tetap aku yang ngasih ide. Bukan aku yang ngerjain tapi ya, tetap aku yang ngasih ide, aku yang harus memutuskan segala sesuatu dan aku yang harus menggerakkan mereka semua. Pada zamannya ya, pada saat itu. Mungkin sekarang orang kalau misalkan banyak alumni perusahaan aku dulu udah sistem yang di perusahaan aku dulu udah dirubah gitu loh. Maksudnya diperbaiki gitu. Kan aku banyak mantan direktur aku udah di mana. Aku happy sih, aku nggak pernah ada kepikiran kok apa ya dulu kan gue yang ngajarin, nggak ada. Aku happy aja mereka udah sukses sekarang. Kayak alumni perusahaan aku dulu happy aja mereka udah sukses sekarang. Oke. Nah, aku jadi ngelihatnya kayak kamu itu, karena aku mengerti manajemen dan aku juga orang skincare kali ya. Jadi aku tuh ngelihatnya kamu tuh mengagumkan di luarnya, tapi sebenarnya di dalamnya. Iya. Bener, Dok. Itu analisa yang betul. Betul. Tapi apa yang membuat kebobrokan itu? Apakah ada satu analisa aku lagi nih sebenarnya ya? Karena aku tuh pengamat sebenarnya. Apakah karena kamu bucin dengan cowok? Sebenarnya kalau dibilang bucin enggak tau, Dok, yang tadi aku jelasin. Kamu nggak bucin dengan cowok? Enggak. Kelihatan di sosmed aja kali. Padahal mah orangnya secuek itu. Kalau udah patah hati udah tinggal gitu. Aku tuh orangnya gitu tau. Oke, kamu menikah berapa kali? 2. Pernikahan pertama bercerai karena apa? Karena pernikahan pertama karena sudah sama-sama sukses. Jadi pas perceraian itu tuh kita gak ada ribut, gak ada apa, udah. Lo bawa apa, gue bawa apa, lo bawa duit berapa, gue bawa duit berapa, udah selesai. Anak diurus bareng-bareng, udah gak ada keributan. Jadi perceraian dengan tidak ada keributan itu. Oke, kalau perceraian kedua? Drama sih berkali-kali. Kan mungkin tahu, dokter kan pengamat. Aku sempat viralin berkali-kali. Coba cerita apa yang terjadi pada mantan suami yang kedua? Ya dulu sempat ada KDRT sebelum aku masuk lapas. Oh ya? Sempat visum segala macem. Terus sempat ada ya orang ketiga juga. Jadi kayak udah amburadul sebelum aku masuk ke dalam, Dok. Mental aku udah dibikin hancur, perusahaan aku hancur, jadi akhirnya aku juga tidak bisa berpikir gitu loh. Gosip yang saya dengar, beliau tidak bekerja dan memanfaatkan kamu. Apakah itu benar? Ya mungkin seperti itu kali ya. Tapi sebenarnya tuh menurut aku kayak pasangan tuh kayak dari dulu aku nggak cari yang kaya sih, yang penting yang bisa ngimbangin aja. Cuman ya salahnya aku tuh orangnya kalau misalkan berhubungan, misalnya cari pasangan, terlalu cepet aja ngambil keputusan gitu. Aku tuh gak pernah pacaran lama. Yang pertama pacaran sebentar, yang kedua pacaran sebentar, nikah gitu. Gak bisa sendiri karena aku orangnya. Oh oke. Oh kamu gak bisa sendiri ya? Dan pada akhirnya enakan sendiri sih sekarang. Kayaknya beban gue berkurang gitu. Oke. Yang ini yang terakhir, mantan suami kamu yang terakhir ini, kamu cerainya pas kapan? Di lapas kan aku gugatnya. Oh kamu yang gugat? Bukan dia yang gugat? Bukan. Berarti dia masih mau dengan kamu? Iya, sempat kayak minta balik, cuman aku udah gak mau. Kenapa? Karena menurut aku udah toksik. Dan aku harus memulai hidup yang baru setelah pulang waktu itu gitu pikiran aku. Jadi dia tuh nemenin kamu dari saat kamu susah? Dari saat aku di atas. Lagi di atas-atasnya, lagi on top. Dia menemenin kamu? Iya, lagi on top aku waktu sama dia. Sampai akhirnya kamu ada di bawah, dia nemenin kamu juga? Masih nemenin. Tapi kamu minta cerai? Iya, karena udah berbagai macam pertimbangan sih. Berarti saat kamu di bawah dia tidak meninggalkan kamu? Tidak, sidang juga masih nemenin sampai sidang.
Sampai di dalam nganterin anak aku ke lapas masih sering. Berarti kalau ada gosip tentang dia mau dengan kamu cuma karena uang atau karena kesuksesan kamu, itu tidak benar dong. Berarti Tidak dia menemenin kamu sampai kamu susah kan? Iya, cuman ya gimana ya, kalau di dalam kan, kalau misalkan ada pasangan yang di dalam, misalnya aku ngeliat teman-teman aku aja ya, pasti kan pasangannya yang bener tuh ngurus gitu ya. Ngurus tuh dalam arti bukan yang ngejenguk doang. Makannya, kehidupannya di dalam. Karena kan pernah sukses bareng-bareng. Gitu. Ini? Ngejenguk. Cuma yang ngurusin. Komunikasi terakhir bagaimana? Udah jarang ngobrol. Udah gak pernah. Aku sekarang kalau misalkan nanyain anak aku ya ke orang rumah aja. Aku gak serumah kan sama anak aku. Oh, kamu gak serumah? Enggak. Anak-anak dengan siapa jadi? Sama papanya. Oh, sama papanya. Iya, karena kan aku gak bisa dapat hak asuh anak, Dok. Karena ya itu, gak boleh. Kan konsumsi obat. Oke. Sehancur apa Medina Zain sekarang? Kalau dibilang hancur banget lah. Tapi aku sekarang orangnya lebih bisa menerima sih, Dok. Kayak karena aku sudah menjalankan bener-bener gimana sih kalau misalkan manusia kan masuk penjara udah kayak bener-bener titik terendah dalam hidupnya. Kayaknya semua orang deh, bukan aku doang yang pernah merasakan kayak aku ya. Ya sekarang udah bisa menerima apapun yang Tuhan kasih. Kehidupan yang selanjutnya ketika aku pulang dari lapas, apapun yang terjadi bakal gue hadepin gitu. Nah ya udah. Sesusah apa kamu keluar dari lapas? Cuman bohong 300.000 beneran itu. Yang jemput aku Mami Isa sama pengacara aku waktu itu, Bang Isa Putra. Zega? Iya. Mami Isa yang ngejemput aku. 300.000? Iya. 300.000 rupiah pulang. Serius. Pulang kemana kamu? Akhirnya ada teman aku pas udah mungkin beritanya karena udah rame ya. Ada yang bukain hotel. Biar aku katanya merasakan kasur. Dibukain hotel di Ascot sama teman aku. Oh iya? Iya. Terus ada yang ngajakin jalan, ngajakin makan. Jadi kayak jadwal aku tuh gak berhenti-berhenti ketemu teman-teman aku abis itu. Oh masih banyak teman-teman kamu yang setia dengan kamu? Alhamdulillah masih banyak. Ngajakin kamu? Ngajakin main, ngajakin makan, ngajakin jalan-jalan. Gitu. Jadi akhirnya aku menikmati hidup aja pas bebas kayak gak mau kerja dulu deh. Kayaknya gue menikmati hidup dulu. Kayaknya 2 tahun udah membuat kepala gue kayak ngeblank gitu. Pas keluar tuh kayak ini bener gak sih udah di sini gitu. Karena kan biasanya tralis yang dilihat sekarang kayaknya udah di hotel gitu. Beneran gak sih kayak mimpi gitu. Menikmati hidup aja. Apa yang kamu renungkan di dalam penjara? Banyak sih. Ya termasuk bisnis. Aku kan seneng nulis ya. Baca novel sama nulis. Jadi apapun yang kayak kesalahan aku pas lagi di luar. Apa aja yang harus aku lakuin setelah pulang. Semua aku tulis. Itu kayaknya kalau udah jadi novel, udah jadi berapa novel, udah berapa buku aku tulis. Karena kan di dalam gak ada TV, Dok. Gak ada TV, gak ada alat komunikasi. Gak ada apa-apa. Jadi kita paling kalau misalkan dari jam 7:30 pagi sampai jam 5 sore. Ya kegiatannya kalau misalkan yang punya kegiatan, misalkan yang jadi tamping ya bekerja. Tapi kalau yang enggak ya bengong aja gitu. Jadi aku sibukin dengan menulis, baca buku gitu. Apa pelajaran yang kamu dapatkan pada waktu kamu di penjara? Pelajarannya ya hidup lebih sederhana, lebih sabar. Terus juga gak pilih-pilih teman. Banyak banget sih kalau disebutin satu-satu. Terus juga apa lagi ya? Ya itu sih aku lebih sabar sih pas pulang dari lapas itu lebih sabar. Karena kondisi begitu aja aku masih bisa loh menjalani kehidupan aku gitu. Masa sih di luar gak bisa? Oke. Di dalam yang paling berat aja kamu lewati ya. Apalagi di luar ya. Walaupun susah dan mulai lagi dari nol. Iya. Oke, kamu mulai lagi dari nol sekarang? Iya, dari nol banget. Dari nol banget. Aku masih ada rumah satu di Bandung. Cuman aku gak mau tinggal di situ. Oke. Karena kayak terlalu banyak memori yang gak baik lah gitu. Akhirnya aku sewa rumah lah gitu. Di Bandung juga. Karena kayaknya dari zaman dulu aku gak bisa keluar dari kota Bandung nih. Kayak udah nyawanya di situ gitu. Benida, aku pengen tanya, kenapa bisnis kamu bisa take over orang lain? Karena waktu itu pembayaran sangat banyak, Dok. Abis COVID itu pembayaran banyak banget. Yang harus di-handle sama perusahaan aku. Dan sebenarnya waktu itu perusahaan aku sudah ada yang mau, ada investor lah gitu. Ada yang mau take over tapi aku masih punya saham. Cuman pada akhirnya karena kasus aku, investornya mundur.
Karena gambling juga kayaknya. Akhirnya ya diambil sama pabrik brand aku. Oh, kamu produksi di pabrik tersebut. Kamu gagal bayar. Gagal bayar dan masih banyak produk yang numpuk. Karena gak jualan, kan karyawan aku berhentiin. Akhirnya dia ambil alih klinik kamu semuanya. Semua. Dan kamu gak dapat apa-apa artinya. Padahal waktu itu valuasinya masih lumayan. Pada saat mau bangkrut tuh valuasinya masih lumayan, penjualannya masih oke. Tapi akhirnya enggak. Sama sekali enggak. Oh my God. Aku sangat menyayangkan sekali Medina. Terus kamu sampai pinjam duit kemana-mana? Enggak sih. Itu makanya artikelnya dari mana sih? Kalau gak salah kamu ada. Aku pada waktu itu kan dekat banget dengan ya. Ada masalah. Kamu kemarin tuh ada masalah apa sih? Pinjam duit juga atau apa sih? Bukan. Jadi kalau sama waktu itu kan aku terakhir udah nggak buka klinik kan ada jual beli mobil gitu loh. Temen aku sih, bukan aku. Cuman ya udah akhirnya selesai karena aku sempat ngilang masuk RSJ itu loh dok. Jadi disangkanya menghilang, kabur gitu loh. Padahal aku masuk RSJ, dimasukin ibu aku. Itu aku inget loh. Itu kamu pada waktu kamu dirawat di rumah sakit kemarin ya. Itu katanya salah satu cara kamu menghindarin hukum. Rumah sakit jiwa. Aku aja nggak tahu masuk RSJ dok. Ini sumpah demi Allah ya, aku gak bohong. Aku lagi makan di Dago, kayak kafe gitu. Terus ibu aku kayak ngajak aku gitu, kakak yuk ikut dulu. Terus aku dimasukin ke RSJ Cisarua. Aku berarti gak tahu. Bener-bener kamu stres berat ya? Stres berat. Aku tuh sampai self harm di rumah. Bener-bener ibu aku mungkin khawatir gitu karena aku seperti itu. Jadi akhirnya dimasukin ke sana biar aku mungkin lebih tenang kalau ke sana. Bukan aku menghindari hukum sih. Karena bener-bener udah di fase aku gak bisa ngapa-ngapain dan udah stres banget. Depresi banget. Apa yang buat kamu pada waktu itu sampai depresi banget sampai kamu harus rawat inap di rumah sakit? Apakah karena kerjaan kamu, perusahaan kamu mau bangkrut, ataukah keuangan kamu yang kacau, ataukah suami kamu yang punya masalah suami, ataukah ribut dengan semuanya lah dok. Iya benar, semuanya itu akumulasi. Semuanya. Gak akan mungkin ada yang stresnya, orang punya masalah satu juga kayaknya stres. Apalagi bertubi-tubi kayak gitu. Tapi nomor satu yang paling berat bagi kamu? Perusahaan sih. Karena menurut aku kalau perusahaan aku masih sehat, aku bisa menghandle semua. Kayak gak punya pegangan ya? Gak ada pegangan banget sama sekali. Gak ada backup sama sekali ya? Gak ada, dan aku mikirin, anak aku yang kecil masih 2 tahun. Anak aku yang besar masih SD kelas 6 waktu itu. Jadi aku bener-bener udah ngawang aja otak aku, gimana ya nih kalau misalkan gue sampai masuk, aku otaknya udah begitu loh. Kalau sampai gue di dalam, ini anak-anak gimana gitu. Yang cari uang siapa gitu di otak aku gitu. Dan waktu itu juga kan aku pas detik-detik masuk juga aku masih ada beberapa karyawan lah. Karena waktu itu kan udah aku punya brand baru. Akhirnya ya brand buat backup lah buat kehidupan aku gitu loh dok. Tapi akhirnya ya tutup juga kliniknya. Yang terakhir itu yang aku pertahanin 1 terakhir. Akhirnya tutup juga? Tutup juga. Tutup waktu aku di rutan apa di lapas ya. Pas aku udah pertengahan aku dihukum. Menurut kamu siapa sih yang selalu ada untuk kamu dari zaman kamu masih belum ada apa-apa sampai kamu sukses dan sampai kamu susah sampai detik sekarang? Kalau bisa kamu sebut nama, siapa orang yang selalu ada untuk kamu walaupun kamu salah sekalipun ya? Ya pasti keluarga sih dok yang gak pernah menyalahkan aku. Keluarga aku, ibu aku, almarhum ayah aku. Kan almarhum ayah aku meninggal waktu aku di dalam. Tidak pernah, kakek aku juga. Semuanya keluarga aku tuh gak pernah menjudge, gak pernah malu, gak pernah apa. Selalu support aku, selalu. Keluarga aku. Balik-balik keluarga ya? Keluarga. Teman-teman juga ada beberapa sih. Cuman aku sekarang setelah bebas jadi lebih introvert sih. Jarang nongkrong, jarang main. Posting juga gitu, kalau bukan endorse atau apa kayaknya gue gak mau gitu. Takut. Kena mental? Kena mental banget. Banget. Mau posting aja kayak mikir dulu. Kira-kira ini kalau gue posting ini menyinggung orang gak? Gue salah apa? Anjir, Medina Zen. Iya. Padahal dulu kayaknya gue barbar banget dok. Apa aja diposting, apa aja kayak aku omongin, orang lain aja aku julitin. Sekarang mah enggak deh.
udah cukup. Takut. Karena kalau Allah udah marah kayaknya semenit juga habis semuanya. Jadi makanya sekarang kayaknya aku setelah bebas gak ada target hidup yang terlalu kayak dulu. Maksudnya ya pengen lah, siapa yang gak mau kaya lagi. Cuman kayaknya gak ada target hidup kayak dulu gitu. Jadi target hidup kamu apa sekarang? Tenang, hidup tenang. Gak mau. Kayaknya lebih deg-degan deh dulu. Setiap bangun tidur tuh kayaknya stres ngeliat grup, travel, keuangan holding, grup ini, grup itu. Kayak banyak banget yang bikin setiap bangun tidur tuh kayak kiamat. Makanya aku setiap bangun tidur aku minum antidepresan dulu. Karena kayaknya awal stres aku tuh bangun tidur, buka handphone, kerjaan, dari situ udah gak bisa ngapa-ngapain. Boro-boro ngurus anak. Oh, kamu gak sanggup menerima semua tekanan dan beban itu. Mana yang lebih bahagia dari kehidupan kamu yang dulu, walaupun kamu ada uang, atau kehidupan kamu yang sekarang? Sebenarnya ya bahagia punya uang lah. Cuman stresnya lebih tinggi. Cuma sekarang kan mikirin apa ya? Paling mikirin anak sama mikirin rumah udah. Pikirannya apa sekarang? Aku belum ada perusahaan. Jadi yang tenang-tenang aja dulu jalanin gitu. Kalau tadi orang yang paling setia ya. Sekarang siapa menurut kamu? Aku bip nanti, tenang aja. Nah menurut kamu siapa orang yang paling munafik yang ada, yang cuma ada saat kamu seneng doang, tapi saat kamu susah dia ninggalin? Banyak. Banyak Dok. Banyak banget. Kalau dulu ya, kayaknya orang yang gak kenal juga jadi kenal deh. Hai Matt gitu. Kan aku orangnya gak enakan kayak hai. Dalam hati kenal di mana ya gue sama dia gitu. Iya banyak, kalau disebutin kayaknya sampai kelar podcast deh. Susah tim ngeditnya, ngebipnya susah. Ngeri banget kalau disebutin satu-satu. Banyak. Aduh. Aku boleh minum dulu kan? Boleh. Silakan. Tegang banget ya. Kalau sekarang keuangan kamu bagaimana? Gak baik-baik aja, tapi aku gak terlalu banyak curhat sama orang gitu. Jadi gak mau banyak orang tahu. Aku jalanin aja. Sekarang kan penghasilan aku udah live Dok. Kamu live apa? Live TikTok. Oh ya? Live pre-love gitu. Tapi kan barang pre-love aku juga pasti ada habisnya kan. Gak mungkin ini udah setahun mau bebas kagak habis-habis kayak barangnya Benida. Oh kamu jual barang pre-love kamu? Pre-love. Cuman ada beberapa titipan juga, titipan teman gitu. Titip dong karena live-nya lumayan rame kan. Ya itu penghasilannya dari situ aja. Jadi kalau misalnya aku gak live ya aku gak dapat penghasilan. Berarti hidup kamu sekarang berdasarkan dari barang yang barang-barang bekas yang kamu jual? Serius. Jadi sekarang ya udah aku jalanin aja kayak gitu. Dan kayaknya kedepannya aku belum mau deh bisnis kayak skincare gitu. Sekarang aku jadi BA aja. Cuman untuk kedepannya kayaknya aku belum siap. Dulu deh bikin perusahaan. Sorry ya Medina ya, kamu kan pernah one of the top ya. Pebisnis sukses, wanita yang luar biasa, punya klinik besar. Dulu Athena tuh gak ada bunyi. MD. Dulu MD, ada lagi, aku sebut tapi di bip aja ya, ada pada waktu itu. Saingan aku sama iya, pada waktu itu ya. Dan aku tuh mengagumin dia ya. Mengagumin dia sama satu lagi. Itu salah satu benchmarkku untuk aku akan ikutin, endorse, bikin produk dan lain sebagainya. Iya. Tapi kamu sekarang jualan baju bekas, kamu gak malu? Enggak. Karena menurut aku kenapa harus malu ya? Namanya juga kayaknya orang dari awal aku live itu malah mereka pada support dan bisa ya. Maksudnya Medina melalui ini semua sampai gak malu gitu kayak gitu. Komen-komennya sih positif. Gak ada yang cibir? Gak ada. Teman-teman terdekat cibir? Gak ada. Dan kamu sehat mendengar itu semua? Sehat. Cuman kadang aku hancurnya kalau misalkan ada mantan karyawan aku yang tiba-tiba ngehubungin kayak Bu ayo kerja lagi. Sedangkan aku belum bisa membuka lapangan kerja seperti dulu gitu. Kapan terakhir kali kamu nangis? Aku tuh orangnya jarang nangis Dok. Segimanapun Dok tuh percaya gak aku masuk ke Polda Jawa waktu itu, aku tuh gak nangis. Kayak cuman bengong doang. Hati hancur. Cuman aku tuh susah mengeluarkan air mata.
susah. Waktu ayahku meninggal aja aku nangis sebentar, ada kali 10 menit udah. Sekuat itu, ya aku bangga sama diri sendiri sekuat itu. Cuman aku tuh susah nangis. Kamu umur berapa sekarang Medina? 33. Wah, berarti kamu waktu puncak kesuksesannya itu mulai dari umur 22, 23 ya? Oh terlalu muda. Iya, 22, 23 sampai 30. Sampai 29. Waktu dapat duit waktu itu kamu berarti masih belum bisa kontrol ya diri kamu ya. Foya-foya sama teman-teman. Boro-boro bikin perusahaan pulang. Aku tuh ke kantor cuman datang, hai meeting 15 menit cabut udah. Begitu loh namanya CEO. Sefoya-foya apa CEO Medina Zain dulu? Aku tuh, aduh sumpah ya. Kalau misalkan belanja zaman dulu, aku tuh gak pernah dikontenin kan zaman dulu gak ada konten-konten kayak sekarang dong. Iya flexing ya. Iya gak ada tuh. Kalau ada mungkin lebih terkenal lagi kamu ya. Zaman dulu ya dok ya. Aku ajak karyawan aku, tapi aku tuh seneng ngebeli-beliin orang gitu loh. Kayak misalkan aku ajak teman-teman aku, karyawan aku belanja di Zara misalkan di mana, ambil nggak usah lihat harga gitu. Tapi nggak pernah ngonten, begitu. Saking banyaknya dan. Iya, saking kayak, wah duit gue banyak banget nih nggak kehitung, gue harus ajakin karyawan atau teman-teman. Makanya pada betah di perusahaan aku nggak pada keluar, karena kerjaan bos itu habis-habisin duit. Tiap hari kayaknya makan, keluar ke mall, ngabisin uang gitu. Apalagi ya jajaran manajernya lah yang sering aku ajak kemana-mana. Kalau pergi sama aku pasti seneng banget. Oh, kamu kalau seneng orang lain harus ikut seneng juga. Iya. Makanya tuh kalau mantan karyawan aku yang dulu, even kayak aku waktu itu sampai mau di titik sampai aku mau masuk aja, mereka masih pada bertahan sebenarnya kalau nggak aku berhentiin. Oh. Cuman aku logikanya aku mau ngegaji dari mana kalau lagi kena masalah gitu. Akhirnya aku berhentiin, aku itu nyesek banget nangis. Sampai semuanya pada nangis, ngeliat aku nangis karena aku kayaknya itu baru pertama kali nangis selama bertahun-tahun mereka kerja. Kayaknya happy terus tiap hari. Tapi kamu gak bisa manage uang dengan baik. Iya, terlalu muda sih dok kayaknya. Bukan menyalahin umur sih, cuman kayaknya belum siap aja untuk mendapatkan semua itu. Kayaknya apa yang aku bikin tuh, bukannya sombong ya dulu, kayak apa yang aku bikin tuh jadi dok. Sampai tuh dulu di Bandung aku jualan sate, rame banget. Di sebelah travel aku kan. Jualan apalagi tuh dulu oleh-oleh. Ramai juga semuanya. Apa yang aku bikin pasti jadi uang. Makanya aku akhirnya, klinik penghasilannya segini. Mendingan ini. Misalkan dulu kan travel, fashion aku segala macam. Padahal mah kan yang menjadikan aku membuka semua itu kan dari klinik semua sumbernya. Itu. Jadi akhirnya ya hancur. Karena kan si ininya hancur. Holding aku hancur. Jadi semuanya hancur. Nol semuanya. Nol. Masih ada hutang? Sampai sekarang. Ya mungkin hutang-hutang sisa-sisa kemarin aku sebelum masuk sih. Ada beberapa vendor yang harus diselesaikan. Berarti masih ada? Tapi gak banyak sih, ada beberapa lah vendor. Karena kan waktu itu yang backup MD Glowing kan hanya brand dan produk kan. Kan ada packaging yang belum sempat aku selesaikan packaging. Terus kalau di travel, tiket gitu. Ada beberapa yang menggantung. Kayak gitulah. Tapi ya aku ngasih pengertian sih ke mereka dan untung mereka mengerti. Aku baru bebas dan aku baru memulai semuanya. Gitu. Tapi kamu akan bertanggung jawab? Akan, pasti. Walaupun angka itu pasti besar bagi kamu sekarang? Iyalah, sekarang untuk aku besar. Mungkin kalau dulu kayak sehari 2 hari selesai lah gitu. Sekarang. Tapi aku sekarang fokus aja sih dok sama kehidupan aku, gak mau terlalu dibikin stres. Karena kalau aku stres juga aku gak bisa kerja akhirnya. Berapa perkiraan nominal hutang kamu? Malu kalau disebutin. Ntar di bip gak? Boleh. Dan itu kayak gede banget buat aku sekarang. Sekarang aja kan rumahku yang live ini, yang aku kontrak ini, itu kan pabrik yang sewain. Pabrik yang baik banget sama aku gitu. Salah satu pabrik Maklun. Oh disewain? Iya, disewain. Mana ada dok bebas aku langsung dapat uang sewa di Batu Nunggal. Minum ya. Oke, Medina, aku masuk ke fase terakhir deh. Ini aku nggak tahu ya, sudah menjadi rahasia, sudah menjadi konsumsi umum atau menjadi rahasia publik ya.
Tapi aku cukup tahu karena aku mengikuti detail kasus kamu pada waktu itu. Hubungan kamu dengan mantan suami kamu sepertinya bukan hanya toksik tapi juga merambat ke yang aneh-aneh dan gak jelas. Aneh-aneh gak jelas gimana? Seperti melibatkan obat-obatan atau juga mohon maaf ya kalau nggak bersedia nanti aku bisa potong ya bagian ini ya. Melibatkan pemesanan ada hubungan yang pokoknya yang private seperti serem itu. Ya, soalnya ada anak ya Dok. Ntar jawab di belakang aja itu mah. Soalnya anak aku takut nonton. Oh iya. Serem. Tapi itu benar ya? Ya emang dia tuh aneh sih otaknya. Aneh otaknya. Gak bisa ngejar aku. Tapi kamu ikutin? Ya pada akhirnya. Dengan ketololan aku. Tapi akhirnya kan. Gue udah gak bisa deh kayaknya gitu. Parah banget loh gitu. Kamu yang cariin loh? Iya. Marah kan? Nyesel gak? Nyesel ketemu dia. Ya. Makanya aku nilai kamu tuh bucin. Sebenarnya bukan bucin sih, kayak gak mau pusing, gue udah gak sanggup sama lo ya udah gitu. Paham gak sih? Kayak gak mau diambil pusing gitu. Gimana ya ngejelasinnya? Kayak bukan bucin sih Dok, gimana ya, apa yang lo mau ya udah gue lakuin daripada gue harus pusing gitu loh. Paham gak sih? Karena kan dulu aku juga kalau apa-apa yang dia mau aku turutin karena ya itu, aku tuh kalau misalkan gak menuruti dia ya aku dipukul sama dia. Itu kan aku sempat posting hasil visum semuanya, aku pernah ngelaporin dia di Polres Bandung. Dan akhirnya? Aku cabut laporannya. Kenapa? Karena waktu itu aku mau masuk. Aku mau masuk. Ya udah terakhir aku mau masuk Polda Metro. Aku cabut laporannya. Karena aku mikir siapa yang jagain anak aku. Kalau dia masuk juga. Masih ada yang sedikit kewarasan lah ya. Iya. dalam kepala Gak ada kamu pilihan. Ya. Aduh, kalau artis-artis yang setia dengan kamu siapa? Yang selalu Raffi support? masih ngurusin aku di dalam. Wah. Kak Feni. Serius? Iya. Raffi Ahmad? Iya. Lewat Om Beben. Lewat omnya. Itu artis pertama. Artis pertama kamu kan? Iya. Artis besar lah yang pertama. Sampai aku pulang masih ngurusin. Aku masih ingat itu. Raffi Ahmad. Nikita Willy. Randy Habis Martin. itu diambil orang karena tas ya. Iya. Randy Martin. Iya. Terus Marini Zumarnis. Banyak banget kayaknya. Sampai lupa aku. Pokoknya dulu itu zaman-zaman endorse, belum ada klinik endorse. Pertama kali yang endorse itu adalah kamu. MD. Karena kalau sekarang kayaknya cari duit kayak susah banget ya, harus live berjam-jam baru yang check out berapa gitu ya. Kalau dulu kayak sekali posting IG pakai artis udah orderan banyak langsung. Kayak gak capek cuman modal ngendorse artis, gak puyeng berjam-jam. Sekarang tuh live berjam-jam baru ada yang check out Dok. Gila ngeri banget deh. Aku tuh kayak udah ketinggalan 2 tahun kayak orang gak naik kelas gitu. Ketinggalan 2 tahun. Terus pas keluar kayak dunia sudah berbeda gitu. Apa gue salah keluar dunia salah keluar planet. Udah berubah. Apa yang beda? Iya udah beda banget Dok. Ngeri deh sekarang. Makanya kayak aku belum siap deh bisnis skincare. Dan gak tahu siapnya kapan. Jadi ke depan apa aja yang kamu iniin? Apa yang kamu akan lakukan? Planning. Aku pengen bisnis kayak apa ya, yang tenang-tenang aja deh, gak usah deg-degan. Karena dulu kena Bepom, kena Polda datang ke klinik itu tuh udah sering banget. Aku tuh kayak kena mentalnya udah banyak. Sekarang bisnis skincare lebih serem kali daripada zaman kamu dulu. Sekarang. Sudah black campaign sekarang. Dulu juga aku kena black campaign berkali-kali, cuman bedanya kalau sekarang depan muka black campaign-nya. Iya. Kalau dulu kan masih di belakang, ini kira-kira siapa yang nge-black campaign-in gue. Kalau sekarang kan udah jelas depan muka Dok. Iya sampai separah itu. Iya, depan muka. Kalau dulu masih menerka-nerka, ini siapa yang ngisengin gue ya gitu. Kalau sekarang kelihatan langsung. Manusianya di depan mata. Digebuk langsung kan. Iya, digebuk depan muka. Sebut nama nggak nih? Apa? Pakai topeng.
Siapa? Enggak. Udah. Jangan, tenang, nanti masuk lagi. Takut. Iya, tapi sekarang memang persaingan bisnis luar biasa ya sekarang ya. Tapi sekarang aku nanya deh, gara-gara hal ini menurut dokter, maksudnya banyak yang mereview gitu, lebih kasihan gak sih pengusaha skincare Indonesia? Secara total iya ya. Satu karena daya beli juga lagi menurun sekarang ya. Daya beli lagi jelek, lagi nggak baik-baik saja. Ditambah sebenarnya review yang baik itu adalah review yang membuat orang itu makin cerdas, makin pintar. Jadi kalau misalnya nih aku review, aku edukasi, namanya juga edukasi kan. Edukasi itu buat orang tuh pintar. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu, misalnya kita ngomong edukasi, terus yang terjadi adalah kebencian, ini bukan edukasi namanya. Sebenarnya penebaran kebencian itu namanya sebenarnya. Bener-bener. Itu adalah black campaign sebenarnya. Karena yang namanya edukasi itu yang dengar makin pintar, makin bijaksana setahu aku ya. Kalau makin perang, bunuh, itu bukan edukasi sih. Itu namanya menebarkan kebencian. Nah, edukasi yang benar sekali lagi membuat industrinya tambah maju, tambah sehat. Makin banyak skincare yang berkualitas, makin banyak skincare yang bagus ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong edukasi yang salah atau black campaign, yang terjadi adalah perang antar brand dan akhirnya membuat masyarakat tuh skeptis. Oh udahlah, gue pusing siapa yang benar, siapa yang salah. Iya. Kalau dulu kan zamannya aku kayak malah kita dirangkul membuat asosiasi yang akhirnya kita kompak gitu. Kalau sekarang kayaknya gak ada yang kayak gitu. Bener gak sih gak ada? Gak ada menurut aku. Ngeri takut. Aku setiap podcast ditanya masalah skincare huru hara bodo amat. Gak tahu, gak mau tahu. Udah ketinggalan jauh juga gue takut salah ngomong gitu. Keluar gue dari lapas gak pernah buka handphone terus tiba-tiba udah pada rame aja nih. Ngeri. Menikah lagi? Nggak dulu deh. Kayaknya aku mau fokus sama diri sendiri dulu. Trauma lah udah 2 kali umur segini dok. Kalau dapat kesempatan untuk menikah lagi kamu cari yang bagaimana? Yang bertanggung jawab. Kayaknya udah gak mau kerja deh aku. Harus cari orang kaya ya dok ya. Oh terbalik ya sekarang ya. Kalau dulu carinya agak ini ya. Karena dulu diri sendiri kaya. Jadi ya udahlah mau berapapun duitnya. Yang penting ganteng. Iya. Enggak. Emang ganteng enggak juga deh. Kalau sekarang kayaknya cari orang kaya gitu. Yang penting bisa memuaskan. Yang penting ganteng. Iya. Kalau sekarang cari yang penting kaya. Yang penting kaya. Jadi cewek matre kali ya sekarang. Jangan cewek bego. Kalau kamu bisa balik, terakhir nih kalau kamu bisa balik ke masa lalu dan kamu ketemu Melinda Zain, umur 23 tahun, apa yang kamu pengen ngomong dengan dia? Apa ya? Lu hebat banget. Udah cuma satu kata itu doang. Karena dok, aku kan lulusan kebidanan, keluarga aku gak ada pembisnis loh. Ibu aku bidan, tapi adik aku dokter. Keluarga aku semua kesehatan. Semuanya PNS. Kayaknya aku doang yang melenceng nih. Sampai kakek aku tuh stres banget loh. Kakak jadi PNS aja gak usah jadi pembisnis. Kakek takut masuk TV gitu. Kakak masuk TV kakek takut gitu. Sampai sekarang udahlah jangan masuk dunia artis lagi gitu. Padahal siapa juga sih sebenarnya yang mau dikenal itu kayak gak sengaja aja. Kalau sekarang kan dikenal harus bikin konten viral gitu ya dok ya. Dulu mah boro-boro kan belum zamannya konten. Aku YouTube aja gak punya. Tiba-tiba aja, tidak sengaja gitu. Bukan satu hal yang disengaja dan aku pengen viral gitu zaman dulu tuh. Kalau penyesalan kamu yang paling besar? Penyesalan, gak fokus sama bisnis skincare aku. Seandainya dulu aku fokus dan tidak membuat bisnis yang lain-lain, travel, tas, sama fashion mungkin ya aku kan baik-baik saja. Tapi bukan berarti aku menyesal ya, karena mungkin beberapa bisnis aku itu juga yang membuat nama aku dikenal seperti sekarang. Tapi ya penyesalan itu tidak fokus aja. Terima kasih Melinda sudah datang. Inilah dia Melinda Zain yang sudah kena mental. Kita kasih semangat dan support. Thank you. Kasih dokter.